Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba menjelaskan pengertian dari statistik. Dimana statistik adalah berasal dari kata status atau dari bahasa Latinnya yang memiliki persamaan arti dengan kata stat atau dalam bahasa Inggrisnya. Pada awalnya, kata statistik ini diartikan sebagai kumpulan atau keterangan baik yang berbentuk angka-angka maupun kumpulan keterangan yang tidak berbentuk angka-angka. Itu adalah salah satu definisi dari statistik. Terus pengertian selanjutnya, pada awal perkembangan statistik itu adalah salah satu pengertian suatu dari beberapa kumpulan angka-angka. Tetapi pengertian kumpulan angka-angka atau data kuantitatif bukan sebagai statistik dalam arti metode ilmiah yang sering digunakan dalam persoalan ekonomi. Kenapa? Karena dalam data atau angka-angka tersebut bicara atau tidak memiliki arti apa-apa. Selanjutnya, beberapa juga pengertian dari statistik, yaitu suatu metode atau pengertian dalam ilmu statistik, ilmu mengumpulkan, menata atau menyajikan, menganalisa dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif. Tetapi dari beberapa definisi yang telah saya uraikan bahwa statistik itu dalam arti sempit yaitu sebuah data. Tetapi dalam arti yang agak luas, statistik itu adalah sebuah alat yang digunakan oleh beberapa atau seorang peneliti dalam melakukan atau mengambil keputusan. Jadi statistik itu biasanya digunakan oleh beberapa ahli atau beberapa peneliti, biasanya itu untuk meneliti berbagai bidang seperti berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, bisnis, pemasaran, akuntansi, produksi, dan lain-lain. Jadi ilmu statistik atau alat-alat statistik itu diperlukan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah digunakan untuk menjabarkan atau memahami suatu hubungan. Yang kedua adalah mengambil keputusan yang lebih efektif atau lebih baik. Yang ketiga adalah mengukur tingkat perubahan. Dari ketiga tujuan ini atau ketiga keperluan ini digunakan oleh beberapa peneliti ataupun beberapa orang untuk melakukan atau mengambil sebuah keputusan. Jadi statistik itu dari pengertiannya ada dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yang kedua adalah atau yang biasa disebut dengan deduktif. Statistik deskriptif ini adalah statistik deduktif, sedangkan yang kedua adalah statistik induktif ataupun inferensial. Jadi statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan atau menjelaskan dari sebuah data-data yang sudah dikumpulkan untuk menjadi sebuah informasi. Itu adalah pengertian dari peneliti atau statistik deskriptif. Sedangkan statistik induktif atau inferensial adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel. Itu adalah salah satu contohnya. Statistik deskriptif juga biasa disebut sebagai hanya menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh sekelompok atau serangkaian data, baik itu data sampel maupun data populasi, tanpa melakukan generalisasi, yaitu menarik suatu kesimpulan umum berdasarkan informasi baik itu dari sampel yang dikenakan pada populasi induknya. Sedangkan statistik inferensial adalah statistik yang menyediakan aturan atau metode yang dapat digunakan untuk membuat ramalan, membuat taksiran, dan mengambil kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data. Jadi itu adalah statistik
inferensial atau induktif. Statistik deskriptif juga biasa disebut sebagai salah satu alat atau metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Sedangkan statistik induktif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel, misalkan dengan menganalisa atau menginterpretasikan data yang menjadi sebuah kesimpulan. Sedangkan statistik tadi sudah disebutkan bahwa memiliki dua kategori, yaitu deskriptif atau deduktif. Yang kedua adalah inferensial atau induktif. Sedangkan inferensial itu memiliki dua kategori. Yang pertama adalah parametris, yang kedua adalah non parametris. Parametris ini biasanya bisa dikategorikan bahwa statistik itu adalah statistik parametris jika terdiri dari datanya itu adalah data interval dan data rasio. Sedangkan data statistik non parametris itu biasanya lebih banyak data yang bersifat nominal atau ordinal. Ini adalah salah satu contoh dari beberapa data, yaitu data interval, rasio, ordinal, dan nominal. Kalau interval itu kan adalah jaraknya sama, misalkan, atau tidak mempunyai nilai absolut, artinya tidak mutlak nilainya, artinya memiliki nilai tapi tidak begitu besar, misalkan 2 derajat Celcius. Sedangkan yang rasio memiliki nilai 0 absolut, misalkan berat, yang biasa disimpulkan dengan kilogram. Sedangkan ordinal di sini adalah berjenjang atau peringkat, yang biasanya semakin kecil angkanya semakin tinggi nilainya. Misalkan peringkat 1 kan lebih besar dibandingkan dengan peringkat 5, misalkan golongan 1 lebih besar daripada golongan 3 misalkan. Sedangkan yang nominal, skala nominal ini adalah skala pengukuran di mana angka yang diberikan kepada objek tidak menunjukkan tingkatan atau arti tertentu, tapi hanya berupa label saja. Misalkan contohnya di sini, kalau misalnya interval itu derajat Celcius atau memberikan nilai skala Likert. Misalkan intervalnya, misalkan kalau kita pakai contoh skala Likert itu misalkan sangat puas 5, tidak puas misalkan 2, itu adalah salah satu contohnya. Rasio misalkan berat, umur Tono 2 kali lipat daripada Hendry, itu kan nolnya tidak absolut. Sedangkan ordinal berjenjang atau peringkat, misalkan tadi peringkat 1 ataupun golongan 1, golongan 2, golongan 3. Sedangkan yang nominal adalah pengukuran kategori atau kelompok, misalkan jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan, atau diberi kode 1 dan 2. Fungsi digunakan, ada beberapa fungsi dari kegunaan statistik atau statistika itu dalam dunia ekonomi dan bisnis. Yang pertama adalah sebagai alat bantu, terutama bagi pelaku ekonomi dan bisnis dan bagi para pembuat keputusan. Yang kedua adalah sebagai alat bantu, statistik membantu perilaku dan membuat keputusan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan tertentu, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Ada beberapa alat bantu yang biasa digunakan untuk mendapatkan hasil dari statistik. Artinya bahwa alat-alat bantu untuk statistik itu biasanya, kalau dulu kita mengerjakan statistik dengan beberapa rumus atau secara manual, hari ini juga ada beberapa alat bantu yang bisa langsung mendapatkan hasil. Yang misalkan yang pertama adalah Word, FUS, PLS, dan SPSS. Ini sudah beberapa kategori.